Orang mengatakan bahwa masuk surga itu mudah. Sekian amalan bisa mengantarkan kita ke surga. Misalnya wudhu dengan sempurna dan berdoa setelah wudhu. Katakan yang lebih besar adalah haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Mudah untuk masuk surga, tapi yang sulit adalah menghilangkan penghalang-penghalangnya. Misalkan ibadah karena riya, karena sum'ah, karena pamer, karena syuhrah, mencari popularitas dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan dalam alinea ini, maka inilah esensi pentingnya kita belajar dan mengamalkan tasawuf, di mana intinya adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari segala pikiran, kotoran, dan penyakit-penyakitnya. Alhamdulillah, kita insya Allah akan berbincang dengan Kiai Haji Lutfi Basari tentang bagaimana pentingnya kita bertasawuf, terutama dalam kehidupan yang makin banyak tantangan ini. Kiai Lutfi, bagaimana tasawuf ini pentingnya untuk dipahami dan diamalkan oleh umat Islam? Kalau kita bicara tasawuf ya, tasawuf itu kan aslinya akhlak ya. Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kan begitu ya. Jadi sebenarnya ketergantungan kita terhadap tasawuf itu sangat penting sekali, karena tasawuf di sini bukan sekedar akhlak-akhlak sesama kita, tapi ada lagi yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah itu pemilik surga, dan Allah tentu mempunyai syarat-syarat bagi orang yang akan dimasukkan surganya. Di antaranya adalah orang yang berakhlak mulia. Bagaimana kalau Allah itu akan memasukkan orang ke dalam surganya dengan kriteria berakhlak mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang yang ingin masuk surga. Apa yang tadi dikatakan syarat-syaratnya, misalnya dari fikihnya, dari segala macam ibadahnya, dia melakukannya, cuman tidak punya akhlak. Kira-kira Allah mau tidak memasukkan orang tersebut ke dalam surga? Padahal Allah sendiri, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ya sulit seseorang itu akan mendapatkan surga bila mana dia tidak mengamalkan tasawuf. Maksudnya tasawuf di sini adalah berakhlak kepada Allah SWT. Bagaimana sopan santunnya seseorang, bagaimana khusyuknya seseorang, kan begitu ya. Tatkala bermunajat kepada Allah, kan begitu. Ikhlas hatinya bagaimana gitu. Di samping itu juga akhlak terhadap sesamanya juga menentukan. Karena apa? Karena terbangunnya akhlak itu tidak bisa sekedar duniawi akhlaknya dengan masyarakat, tapi juga disambung bersama-sama hubungan antara dia dengan Allah SWT secara vertikal dan sama dengan masyarakat secara horizontal. Jadi itulah saya kira tasawuf yang perlu dibangun oleh setiap muslim yang ingin mendapatkan kehormatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari Kiai Lutfi ini menarik karena ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita lihat di beberapa aspek kehidupan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu kan ada sisi-sisi baiknya dalam segi sosial, tapi dari segi tauhid mereka rusak kan gitu. Maka ada penafsiran penyempurnaan akhlak itu adalah tauhid itu sendiri, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa ruang lingkup agama Islam ini teologis, kemudian sosiologis, bagaimana bahasa Kiai Lutfi tadi vertikal dan horizontal. Berarti Kiai ini membahas tasawuf pun juga tidak akan lepas dari prinsip-prinsip akidah yang jadi pedoman dan pegangan umat Islam. Kan Allah SWT yang mengatakan dan memerintahkan kita ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Maksudnya adalah mengamalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, itu kan istiqomah namanya. Sinilah yang dikatakan istiqomah di dalam bertasawuf itu adalah
hamba selalu untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak dipisah-pisahkan. Oh, kamu harus belajar syariat saja. Kamu harus belajar makrifat saja. Kamu harus belajar hakikat saja misalnya. Enggak begitu. Ya utuh. Kalau kita beriman kepada Allah ya utuh. Bahkan keimanan kita kepada Allah itu yang menyebabkan kita baik dalam kehidupan di dunia bersama dengan masyarakat. Karena itu akhlak. Dan itu yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi jangan dipisah-pisahkan ya dari segala macam ketauhidan, ya akhlak, syariat. Itu semuanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitulah kurang lebih kita beribadah kepada Allah SWT, termasuk dalam rangka bertasawuf di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, titik tekan dan garis merahnya adalah ketika kita bertasawuf, tetap perhatikan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata kunci dari Kiai Lutfi tadi adalah istiqamah. Sahabat menafsirkan istiqamah adalah bila wijad, tidak bengkak-bengkok seperti jalannya rubah. Rubah itu kalau jalan ke kanan ke kiri tubuhnya, maka itu bukan lagi istiqamah. Makanya orang yang seperti rubah itu berarti dia mudah berubah. Semoga bermanfaat.